Bang, gimana caranya ikut ngerjakan testnet? Oke. Setelah menonton video pertama kemarin, pasti teman-teman sudah mulai paham gimana cara kerja dari testnet sendiri. Tapi, sebelum teman-teman ikut mengerjakan testnet, pastinya ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan. Maka dari itu, di episode kedua ini, aku akan berbagi beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk ikut mengerjakan testnet. Oke, yang pertama, device. Jadi untuk mengerjakan testnet, kita perlu sebuah alat untuk kita operasikan untuk bisa masuk ke jaringan testnetnya. Misalnya HP, laptop, ataupun komputer. Di sini saya sarankan untuk menggunakan laptop atau komputer. Tapi bang, saya nggak punya laptop atau komputer. Gimana dong? Oke, buat teman-teman yang masih tidak punya komputer pribadi, tenang aja. Kalian tetap bisa mengerjakan testnet dari HP kok. Di sini aku cuma menyarankan laptop atau komputer aja, tidak mewajibkannya. Kenapa begitu, Bang? Karena dengan menggunakan laptop atau komputer, kita bisa mengerjakannya dengan lebih efisien dan mudah. Karena kebanyakan aktivitasnya nanti itu seperti menghubungkan wallet, menandatangani transaksi, terutama saat membuka situs testnetnya itu, akan lebih stabil jika dilakukan lewat browser desktop di komputer. Kedua, wallet. Jadi, fungsi dari wallet ini nanti adalah sebagai identitas kita. Setelah kita menginstal wallet di komputer, HP, atau laptop, kita nanti bakal dapat kode seperti ini. Nah, ini namanya adalah wallet address. Gampangnya, kalau di Indonesia, itu seperti nomor induk kependudukan atau NIK. Ketika kita sudah punya NIK, kita menjadi warga Indonesia. Dari wallet kita ini, nanti kita bakal dikasih wallet address dan tinggal ikut mendaftar sebagai testnet partisipan. Selain menjadi jembatan atau penghubung, untuk bisa ikut testnet, biasanya saat koin dari project yang kita kerjakan sudah listing di market dan kita disuruh untuk mengklaim reward kita, pendistribusian token yang kita dapatkan itu bakal masuk ke wallet address yang kita pakai untuk mengerjakan testnetnya. Tapi biasanya juga kita bisa memasukkan wallet address kita yang lain untuk mengklaim tokennya. Selain itu, di wallet inilah nanti tempat kita menyimpan faucet token testnet untuk menjalankan testnetnya. Contoh dari wallet yang biasa digunakan adalah MetaMask, OKX Wallet, Sui Wallet, Bitget Wallet, dan masih banyak lagi. Ketiga, akun sosial media dan komunitas. Selain wallet, terkadang untuk join atau login mengerjakan testnet adalah dengan menggunakan akun media sosial. Jadi biasanya, kita perlu akun Discord, Telegram, Twitter, GitHub, LinkedIn, Farcaster, ataupun Google. Kenapa kita perlu akun media sosial kita? Karena info update penting, form laporan bug, campaign, atau hal-hal lainnya sering diumumkan di sana. Dan biasanya, akun media sosial bisa menjadi sebuah syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa dapat reward dari testnet yang kita kerjakan. Keempat, akun kredensial Web3 atau Quest Platform. Jadi gampangnya, Quest Platform ini adalah sebuah website yang terhubung dengan blockchain yang di dalamnya terdapat tugas dari suatu project testnet, di mana ketika kita berhasil menyelesaikan Quest Platformnya, kita bakal dapat reward dari Quest Platform plus project testnetnya. Biasanya, tugas di Quest Platform ini adalah kita berinteraksi atau mengerjakan project dari testnet kita. Analoginya seperti ini. Ikut testnet itu ibarat kita lagi ikut acara uji coba di restoran baru. Restorannya kita anggap sebagai project testnet. Masakannya kita anggap sebagai fitur-fitur testnet yang mereka buat seperti swap token, staking, NFT, dan lainnya. Kita adalah tamu yang nyobain menunya sebelum grand opening. Jadi, biar semua tamu tercatat siapa saja yang sudah coba, project testnet biasanya pakai Quest Platform. Nah, Quest Platform ini ibarat buku tamu digitalnya. Kalau semisal kamu selesai nyobain satu menu, misalnya swap token di testnet, kamu bakal dapat stempel di buku tamu itu. Semakin banyak stempel yang terkumpul, makin besar juga peluang kamu dapat hadiah spesial waktu restoran resmi buka.
Misalnya bisa berupa voucher airdrop token, kartu member NFT, atau undangan VIP whitelist presale. Jadi intinya, testnet adalah simulasi sebelum launching. Quest Platform adalah tempat catat semua kontribusi kamu. Contoh dari Quest Platform yang sering dijumpai antara lain Glex, Zally, atau QuestN. Kelima, koneksi internet yang stabil. Karena tanpa ini, testnet bisa terasa bikin frustasi, haha. Dan terakhir, sabar dan konsisten. Kadang kita diminta untuk menyelesaikan suatu tugas yang lumayan ribet. Dan setelah dilakukan, terjadi kendala dan error di dalamnya. Hahaha, namanya juga masih uji coba. Jadi beberapa fitur, jaringan, dan hal-hal lainnya biasanya akan sering kita temukan. Jadi mental untuk siap mencoba trial and error itu penting. Lalu konsisten. Sering kita jumpai di sekitar dan mungkin kita juga melakukannya. Di mana kita sering menggebu-gebu di awal saja, sedangkan kita tidak konsisten untuk melakukannya lagi setelahnya. Di testnet yang gratis, itu adalah salah satu kelemahan terbesar, karena biasanya testnet memiliki sistem poin dan leaderboard. Beberapa user yang tidak konsisten pasti akan terlewati oleh para pekerja keras yang ada di bawahnya. Tapi itu tidak berlaku bagi para Yeper Kaito dan Alpha. Hahaha. Oke teman-teman, dengan semua persiapan ini, kita bisa lebih siap untuk ikut testnet, bukan cuma demi reward, tapi juga untuk pengalaman berharga di dunia Web3. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan menyimak videoku sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye!